Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oasis Ramadan, obrolan asik seputar Islam di bulan Ramadan. Bagaimana kabar pemirsa yang berada di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan puasanya. Kali ini bersama saya, Tin Arum Yulianti, yang ditemani oleh seorang ustadz yang luar biasa, yaitu Pak Ustadz Mudhofi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasanya lancar Pak Ustadz? Puasa lancar dan tambah sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Pak Ustadz di awal-awal puasa seperti ini? Ya, sebagai pimpinan di fakultas tentu saja melayani pekerjaan-pekerjaan yang memang harus diselesaikan, terutama di bidang akademik. Sebagai dosen, ya mengajar. Sebagai ustadz, ya ngisi pengajian. Biasa. Sebagai suami, menyayangi istri. Sebagai ayah, memperhatikan dan mendidik anak-anak. Nah, kalau di tengah pandemi seperti ini Pak Ustadz, apa sih kegiatan yang biasa dilakukan oleh Pak Ustadz di tengah pandemi seperti ini? Ya. Pandemi atau tidak pandemik, sebetulnya kita sudah menjalani 1 tahun lebih, jadi sudah tidak ada perbedaan. Hanya sesuatu yang semula itu dilakukan secara offline, saat ini dilakukan secara online. Tetapi sudah enjoy, sudah biasa itu. Sudah beradaptasi gitu. Nah, kebetulan nih Pak, tema kita itu sangat sesuai dengan pemirsa yang berada di rumah. Terlebih lagi tadi Pak Ustadz berbicara mengenai orang tua, anak, seperti itu ya Pak. Dan pastinya pemirsa di rumah itu ada yang berperan sebagai orang tua dan ada juga yang pemirsa Wali Songo TV ada yang berperan juga sebagai seorang anak nih Pak. Nah, tema kita kali ini itu 4 potensi anak dalam Al-Quran bagi orang tuanya. Nah, seperti apa itu Pak Ustadz? Nah, 4 potensi anak apa? Hanya 4 atau sebenarnya ada yang lainnya tapi kita hanya membahas 4 yang terpenting atau bagaimana ini Pak Ustadz? Ini banyak tidak diketahui oleh orang tua ya. Kalau sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada 4 potensi. 4 potensi yang harus diketahui oleh seorang tua yang punya anak. Yang pertama adalah potensi anak sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membanggakan bagi orang tua. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Potensi yang pertama, anak sebagai qurrata a'yun, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membahagiakan bagi orang tuanya. Ini adalah potensi yang tertinggi seorang anak bagi orang tuanya. Itulah sebabnya Allah ajarkan doa kepada kita untuk selalu dibaca agar anak-anak kita benar-benar menjadi qurrata a'yun. Ini yang pertama. Yang kedua, potensi anak sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ini potensi yang kedua, bahwa anak itu adalah sebagai perhiasan, pepaesing dunya. Artinya perhiasan bagi orang tua. Sesuatu perhiasan yang bersifat duniawi. Kalau yang tadi qurrata a'yun itu adalah dunia akhirat. Tetapi kalau zinatul hayatid dunya ini hanya perhiasan di dunia saja. Nah, perhiasan di dunia ini kalau orang tua bisa mengantarkan, mengawal, mendidik anak, derajatnya bisa menjadi qurrata a'yun. Tetapi kalau orang tua gagal mendidik anak,
derajatnya akan jatuh kepada potensi yang ketiga, yaitu sebagaimana di dalam Quran surah At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini yang ketiga. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian, cobaan. Bahwa anak bagi orang tua itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi cobaan. Tidak selalu menyenangkan. Banyak orang tua terhormat hancur gara-gara perilaku anak. Banyak orang tua yang terjerat kasus korupsi hanya gara-gara menuruti keinginan anak. Banyak orang tua itu hancur, berantakan kehidupan rumah tangganya karena anak-anaknya kehidupannya berantakan. Maka yang ketiga tadi, anak itu adalah menjadi ujian dan cobaan. Kalau tadi yang kedua itu ya, sebagai perhiasan dunia, kalau bisa naik, bisa menjadi qurrata ayun, kalau tidak mampu akan jatuh menjadi fitnah atau ujian. Dan kalau orang tua tidak bisa mengendalikan potensi anak yang ketiga, yaitu sebagai ujian dan cobaan, artinya orang tua itu tidak sabar, orang tua tidak tabah, orang tua tidak mampu mengarahkan anaknya, tidak mampu menempatkan posisi anaknya sebagai ujian dan cobaan, maka akan jatuh kepada derajat atau potensi yang ketiga, yaitu sebagaimana surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min amwalikum inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Wah, ini yang keempat, ini paling bahaya kalau udah jadi musuh. Ini, kalau udah jadi musuh, anak bisa menjerumuskan orang tua bukan hanya di dunia tetapi juga ke neraka. Anak bisa menyengsarakan orang tua di dunia dan juga di akhirat. Ini kalau udah jadi musuh. Saat ini di era yang sudah sedemikian canggih, terbuka, kita membaca, kita mendengar informasi, banyak anak yang menuntut ibunya. Banyak ibu dipenjarakan oleh anaknya. Banyak seorang ayah dibunuh oleh anaknya. Ini musuh di dunia, tapi juga nanti ada yang musuh di akhirat. Orang tuanya mau sholat ke masjid, ayah jangan sholat ke masjid, aku sendirian di rumah, tungguin aku di rumah lagi nonton TV. Musuh. Iya, ini bahaya. Maka orang tua harus tahu ada 4 potensi pada diri anak-anak kita. Dan harus hati-hati terhadap potensi-potensi itu agar kita benar-benar mampu menjadikan anak menjadi qurrata a'yun. Itu ada 4 potensi anak dalam Al-Quran bagi orang tuanya. Kemudian Pak, saya itu pernah dengar nih Pak, bahwa seorang anak adalah tabungan bagi orang tuanya. Tapi mungkin pemirsa di rumah juga kurang tahu nih maksudnya anak menjadi tabungan bagi orang tuanya itu bagaimana sih Pak Ustadz? Anak itu bisa menjadi investasi bagi orang tuanya itu dunia akhirat. Di dunia, anak itu bisa menjadi investasi. Anak dididik menjadi pintar, menjadi benar, menjadi anak yang pintar dan benar, kemudian kelak menjadi anak yang soleh. Maka ketika kita sudah menjadi orang tua yang tidak mampu bekerja lagi, kita hanya bisa berharap dari kasih sayang anak. Maka investasi kita terhadap anak bisa kita petik saat kita sudah menjadi orang tua yang tidak bisa apa-apa lagi saat di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, anak adalah investasi bagi orang tuanya saat di akhirat, atau dengan kata lain, anak adalah sebagai amal jariah bagi orang tuanya. Karena setiap apa yang kita lakukan ini akan terputus kecuali ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak soleh yang selalu taat dan mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini amal jariah. Makanya
Kalau kita sebagai orang tua sudah punya anak yang solih, yang selalu taat dan mendoakan kita, insya Allah di akhirat kita akan sudah punya investasi untuk kebahagiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, berarti anak juga bisa menjadi investasi bagi orang tua. Investasi bagi orang tua di dunia dan akhirat. Ya. Dan tadi saya menyimak bahwa ada yang keempat itu anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Ya. Nah, kalau Pak Ustadz sendiri sebagai seorang orang tua anaknya, itu bagaimana Pak Ustadz caranya biar anak-anak itu tidak menjadi musuh bagi orang tuanya? Ya. Setiap orang tua tentu menghendaki anaknya menjadi qurrata ayun. Dan kita berusaha keras untuk tidak jadi musuh anak kita. Maka yang terpenting, orang tua itu harus memperhatikan anak-anaknya dalam hal pendidikan. Dalam hal pendidikan, yang kedua dalam hal akhlak. Ingat, 1000 kali seorang tua memerintahkan anak untuk sholat, sementara dia tidak sholat, masih efektif seorang tua melakukan sholat 1 kali dengan mengajak anak, ayo nak kita sholat berjamaah bersama. Daripada seorang tua itu memerintahkan anak 1000 kali, tetapi dia sendiri tidak sholat. Gitu. Berarti bisa dalam bidang pendidikan dan akhlak. Iya, jadi uswatun hasanah jauh lebih penting daripada mau'idhah hasanah. Sekarang mencari orang mau'idhah hasanah kayak gini, ini mau'idhah hasanah banyak di mana-mana. Tetapi saat ini yang semakin langka adalah uswatun hasanah, keteladanan dari diri kita. Keteladanan orang tua terhadap anaknya. Ya. Kalau biasanya ada nih Pak, orang tua yang terkadang itu membuka aib bagi aib anak-anaknya Pak. Nah itu menurut Bapak itu gimana Pak kalau ada orang tua yang seperti itu? Iya, jangan sampai ya. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah kelak akan tutupi aib kita. Apalagi aib anak kita, apalagi aib istri kita, apalagi aib keluarga kita, maka tentu harus lebih berhak untuk ditutupi. Supaya kita kelak juga ditutupi. Kita saat ini nyaman, hidup nyaman di zona aman, itu karena Allah itu masih menutupi aib kita, kekurangan kita. Coba kalau Allah bongkar kekurangan dan aib-aib kita, maka kita tidak akan hidup senyaman ini. Gitu Mbak ya. Terus tadi waktu di 4 potensi itu ada bagaimana cara mendidik anak untuk menjadi perhiasan keluarga Pak. Ya. Nah, bagaimana itu Ya. Pak? Jadi perhiasan itu artinya adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang bikin kita itu nyaman melihatnya. Tapi ingat, perhiasan itu sesuatu yang berharga, maka harus ditempatkan di tempat yang berharga. Emas adalah perhiasan, tempatkan emas di posisi yang sebenarnya. Istri yang solihah adalah perhiasan, maka posisikan istri di tempat yang sebenarnya. Kalau kita menganggap anak sebagai perhiasan, maka posisikan anak kita sesuai dengan posisi yang sebenarnya. Ya. Begitulah pemirsa perbincangan hangat kita pada hari ini. Tetap saksikan Oasis Ramadan di episode selanjutnya di YouTube Wali Songo TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih Pak Ya, Ustadz sama-sama. telah bersedia untuk menjadi Ya. narasumber kami pada hari ini. Saya Tina Arundilianti, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.